Tafsir Imam Abdurrahman bin Kisan Al-Asam, guru daripada Syekh Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah yang mendebat, yang berdebat dengan Imam Syafi'i. Memiliki kitab Abi Ali Al-Jubai dan juga seperti kitabnya Syekh Abi Ali Al-Jubai. Tafsir Al-Kabir Al-Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Hamdani wal Jami' li Ilmi Al-Quran li Ali bin Isa Ar-Rummani. Wa kitab Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf ini yang kita banyak kenal kitab Al-Kashaf. Memang ini rujukan utama untuk para pelajar yang mengambil takhasus adab dan balaghah. Adab dan balaghah ini luar biasa, ini rujukan asasnya dalam mengenal balaghatul Quran. Balaghatul Quran. Kitab Al-Kashaf hebat. Akan tetapi kehebatannya mestilah kita kenal di mana sisinya. Adapun dari sisi akidah, ayat-ayat yang berkaitan tentang ayat sifat dan ayat-ayat yang berkaitan akidah lainnya, kita mestilah berhati-hati dalam membaca pahaman tafsiran beliau. Fahaula wa amsaluhum i'taqadu mazahibal mu'tazilah. Mereka itulah dan semisal mereka meyakini mazhab aliran Mu'tazilah. Di sini mazhabul Mu'tazilah dibuat dalam bentuk jamak, yang mana menunjukkan bahwasannya Mu'tazilah sendiri di dalamnya banyak sekte, bukan hanya satu sekte. Bukan hanya satu sekte, tapi ada beberapa sekte. Syiah pun banyak, Syiah banyak. Khawarij juga ada banyak, Khawarij juga ada. Ya, sehingga ahli sunnah pun, ahli sunnah pun, itu pun ada, beberapa kelompok yang tergolong ahli sunnah wal jamaah. Jadi demikianlah realiti umat Islam. Kelompok-kelompok yang besar itu memiliki kelompok-kelompok kecil lainnya. Wa usulul Mu'tazilah di sini pensyarah Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan pada kita kitab Al-Kashaf di Abdul Qasim Mahmud Az-Zamakhsyari, kitab yang ma'ruf, dan kitab ini memang sangat berguna untuk dipelajari dalam masalah lughah dan balaghah. Akan tetapi Syekh pengarangnya ini atau kitab Al-Kashaf ini dia memang benar-benar konsisten dalam mempertahankan usulul Mu'tazilah. Usulul Mu'tazilah sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di sini dijelaskan bahwasanya kita apabila membaca kitab itu, kita mungkin tak kenal itu adalah pahaman Mu'tazilah. Kalau kita tak paham mazhab Mu'tazilah, apa yang dia jelaskan pada kita itu memuat satu pahaman Mu'tazilah, kita tak kenal Mu'tazilah apa pahaman-pahaman yang mereka yakini, maka kita tanpa terasa, tanpa kita perasan, kita telah
mempercayai dan menganut pahaman itu ya. Nah, jadi sangat hati-hati untuk membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah terutama ini secara umum ya, secara umum. Nah, sebagaimana dalam salah satu ayat beliau mengatakan man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ayat ini dibuat dalil oleh Al-Kasyaf ya, Zamakhsyari untuk dibuat dalil sebagai bahwasanya pahala dan pahala ya berupa surga itu sudah merupakan pahala yang tertinggi ya. Tak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Sementara pahala ada lebih tinggi daripada itu, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat yang lain, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, di sini Zamakhsyari ta'na ziyadah di sini adalah ziyadah di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengatakan bahwasanya yang merupakan ziyadah adalah kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan di surga itulah ya. Masuk surga itu sudah merupakan kenikmatan yang tertinggi. Faqad faza fawzan azima, faqad faz ya. Nah, di sini sudah menunjukkan sudah klimaks itu. Ada sesuatu yang lain. Maka dia tak meyakini adanya kesempatan para penghuni surga nanti di surga melihat Tuhannya. Nah, jadi menafikan ru'yatullah fil jannah. Nah, ini merupakan sebuah keyakinan yang tersalah ya, keliru ya. Tak boleh kita ikuti. Dan juga kalau beliau menjelaskan tentang ayat-ayat sifat ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan sifat Allah. Allah sami min ghairi sama. Allah basir min ghairi basar. Walhasil sekedar nama saja tanpa ada sifat. Allah tak bersifat dengan sifat-sifat. Nama ya, tapi sifat tak. Jadi nama kosong, tak ada sifat. Itulah keyakinan Mu'tazilah yang menafikan sifat. Karena apa? Bagi mereka sifat ini maknanya secara otomatis menyerupai hawadits, makhluk. Karena sifat-sifat itu makhluk kita jumpai ada, maka tak boleh kita katakan Allah sami, Allah basir. Dalam artian memiliki sifat sama basar, tak boleh. Karena itu akan menyerupai makhluk. Ini keyakinan mereka. Baik, wa usulul Mu'tazilah khamsatun yusamunaha hum. Usulul Mu'tazilah ini bukan rukun iman ya, lain rukun iman mereka sama dengan kita lah. Rukun iman itu, iman billah wa malaikatihi wa kutubihi. Ini perkara-perkara yang mana asal, yang mana besar ya, yang mereka pegang teguh. Ya. Yang pertama adalah at-tauhid, tak ada masalah ya. At-tauhid tak ada masalah. Tetapi at-tauhid di sini mereka memiliki keyakinan yang berbeda ya. Penjelasan tafsirnya berbeda dengan kita. Jadi sama-sama tauhid, akan tetapi sisi pandangnya lain. Sisi pandangnya lain. Al-adl di sini juga tampaknya tak ada masalah, tapi juga dia memahaminya dengan dengan makna yang lain. Ya. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain. Ini manzilah bainal manzilatain ini adalah kedudukan seseorang hamba yang mukmin tapi melakukan dosa-dosa besar. Ya. Dia mukmin
tak mukmin sempurna. Dia kafir, memang dia tak menyatakan kekafiran, tidak sujud kepada berhala dan tidak meyakini Tuhan selain Allah, tidak. Tapi dia hanya melakukan dosa besar. Maka oleh dia keyakinan Mu'tazilah, oleh Mu'tazilah orang seperti ini adalah berada di antara surga dan neraka. Manzilah bainal manzilah. Infazul wa'id. Infazul wa'id ini sebuah asal yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mesti dan wajib melaksanakan ancamannya, ya. Bahwasanya orang yang diancam disiksa di neraka itu mestilah Allah melaksanakannya. Jadi menurut keyakinan para Mu'tazilah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa besar, yang diampuni dosa kecil saja. Kalau hambanya minta ampun. Adapun dosa besar yang Allah ancam dengan siksaan api neraka, itu tak mungkin Allah mengampuninya. Karena Allah mestilah melaksanakan apa yang disebutkan sebagai ancamannya itu. Jadi dia tak mengambil ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dari hambanya kesyirikan, ya, kesyirikan. Adapun selain syirik, Allah mungkin mengampuninya kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa sebesar apapun selain syirik dan kekufuran itu Allah mungkin untuk mengampuni. Ya. Mereka tak terima itu. Mereka berkeyakinan selama Allah telah memberikan ancaman, Allah wajib untuk melaksanakannya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, ini pun saya tak pasti ya, kepahaman mereka amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di sini apakah memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kita atau tak. Ini akan dijelaskan nama yuriduna bihima. Nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam mungkin ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa tauhiduhum huwa tauhidul jahmiyah allazi madmunuhu nafyus sifat. Nah, ini tauhidnya. Tauhidnya Mu'tazilah ini sama dengan tauhidnya kelompok Jahmiyah. Jahmiyah dengan Mu'tazilah memang dua kelompok yang berbeda. Ya, tapi ada sisi-sisi persamaan antara keduanya. Antara lain ini ya, Jahmiyah itu sama dengan Mu'tazilah dari aspek nafyus sifat. Ya. Menafikan sifat-sifat daripada Allah. Ya, macam tadi ya, sami min ghairi sama, basir min ghairi basar. Ya. Sekedar nama saja. Ya. Nama, adapun sifat tak ada. Kalau disifati, ada sifat yang qaim bi dzatillah itu nanti macam makhluk. Macam makhluk. Allah tidak manunggal nantinya. Allah akan yatajazza, ada sama, ada basar. Nah, itu pahaman dia lah ya. Nah, jadi di situ kalau ada sifat maknanya ada ta'adud, tajazza, tajazzu. Ya. Nah, inilah pahaman-pahaman yang kalau kita tak berhati-hati akan terpengaruh. Wa ghairu dzalik. Qalu innallaha la yara wa innal qur'ana makhluk. Mereka mengatakan innallaha la yura. Innallaha la yura, la yura ya. Sungguhnya Allah tidak mungkin dilihat. Bila-bila di akhirat pun tak boleh dilihat. Di surga pun tak boleh dilihat. Wa innal Qur'ana makhluk. Al-Quran kalamullah makhluk. Wa innahu laisa fawqal alam. Dan Allah bukan fawqal alam. Ya. Jadi tak tahu Allah, walhasil majhul, tak tahu lah. Ya. Allah tak di mana-mana. Ya. Wa innahu la yaqumu bihi ilmun wala qudratun wala hayatun wala sam'un wala basarun wala kalamun wala mansyan wala ila dzalika min as-sifat yani allati waradat fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di sini dia tak tidak memiliki sifat ilmu, kudrah, hayat dan lain. Nafyus sifat. Wa amma adluhum famin madmunihi anna Allah lam yasha' jami'al kainat wala khalaqaha kullaha wala huwa qadirun 'alaiha kulliha. Bal 'indahum af'alul 'ibad lan yakhluqaha Allah la khairaha wala syarraha. Lam yarid illa ma amara bihi syar'an wa ma siwa dzalika fa innahu yakunu bi ghairi masyiatih. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini loh kita tahu macam mana sisi pandang adlullah di sini. Allah memang maha adil, tetapi pahaman Mu'tazilah Allah adil ini pelik, pelik. Di sini penjelasan peliknya. Adapun keyakinan mereka tentang keadilan Allah, maka penjelasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bermasyiah, tidak ada kehendak masyiah terhadap alam semesta ini. Jami'al kainat lam yasha. Jadi maknanya Allah menciptakan, ya kan? Selepas menciptakan, Allah tak nak kehendak-kehendak yang ditujukan kepada makhluk-makhluknya, ya, perorangan, ya kan, per benda-benda itu begini begitu tak ada itu. Jadi Allah lepas, Allah biarkan mereka berkembang, bergerak secara natural, begitu. Wala khalaqaha kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seluruhannya. Maknanya apa-apa yang mana muncul dalam perkembangan makhluk yang telah diciptakan itu, makhluk tambahan, makhluk yang merupakan cabang atau kesan daripada perkembangan yang ada, itu bukan ciptaan Allah. Bukan ciptaan Allah. Maknanya manusia pun dalam beranak pinak telah menciptakan Nabi Adam, Allah tak tahu. Nah, waliyadzubillah. Waliyadzubillah, keyakinan seperti itu. Wala huwa qadirun 'alaiha kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak istilahnya berkuasa. Allah tidak berkuasa atas segala apa yang telah diciptakan itu. Terhadap segala apa yang telah diciptakan. Maknanya Allah tidak memiliki kuasa nak melakukan sesuatu kepadanya. Nak merubah, nak menghentikan, tak ada kuasa. Jadi dibiarkan dan dia akan melakukan dan berkembang, bergerak secara natural. Bal indahum, bahkan, ya kan, dalam keyakinan mereka, af'alul ibad lan yakhluqaha Allah. Perbuatan-perbuatan manusia, ya kan? Nah, perbuatan amalan-amalan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khairaha wa la syarraha. Baik sama ada perbuatan amalan itu baik atau amalan-amalan yang buruk. Itu tidak merupakan hasil daripada ciptaan Allah. Jadi Allah tak menciptakan af'alul ibad. Jadi pahaman mereka, hamba ini dalam melakukan sesuatu ini dapat menciptakan perbuatannya sendiri. Oleh karenanya hamba dihisab dan dibalas. Begitu. Jadi keadilan Allah bagi mereka, bahwasanya Allah memberikan balasan dan memberi penghilang pahala dan balasan setimpal sesuai amalnya, itu karena memang hamba itu yang menciptakan perbuatannya. Jadi patut untuk dihisab dan dibagi pahala bila itu merupakan perbuatan yang baik, dan dibagi balasan timpal apabila perbuatan itu adalah buruk. Ya.
Nah, jadi keadilan Allah di situ bagi mereka. Nah, kalau af'alul ibad, perbuatan hamba, Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak untuk dilakukan, ya kan? Kemudian Allah selepas itu menghisab dan memberikan pahala dan menimpakan siksa kepada hambanya atas perbuatan buruk. Ini merupakan perkara yang tak adil. Ini merupakan perkara yang tak adil. Menyiksa sesuatu yang mana Allah yang menciptakan sendiri kok. Perbuatan buruk Allah yang ciptakan. Kenapa Allah menyiksa hambanya? Nah, disinilah Mu'tazilah berani menghilangkan kuasa Allah dan peran Allah dalam segala peristiwa dan perbuatan yang berlaku dalam alam semesta atau dalam dunia ini dilakukan oleh manusia itu dengan dengan konsep dan keyakinan keadilan Allah tidak akan menyiksa sesuatu yang mana itu asal mulanya dari ciptaan Allah sendiri. Oleh karenanya perbuatan itu bukan ciptaan Allah tapi ciptaan manusia, ya. Ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia ya kan, manusia boleh berbuat sesuatu yang mana dia boleh ciptakan apapun yang dia nak, ya kan. Tapi manusia punya kemampuan terbatas, ya kan. Terbatas. Angkat satu kursi boleh, 2 kursi boleh. Mungkin sampai berapa kursi lah yang orang paling kuat itu ya, 10 kursi atau 20 kursi. Coba tambah terus, nanti ya akan tak mampu, ya kan. Jadi tak boleh, ya kan. Perbuatan itu juga terbatas dengan kemampuan dan kekuatan juga atas izin Allah, ya kan, dan ciptaan Allah dia boleh bergerak dan boleh melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau kita ikuti dan kita munazarah pada mereka itu tampak kelemahan yang ada dalam pahaman mereka. Ya. Jadi manusia tidak boleh menciptakan perbuatannya. Kalau manusia boleh menciptakan perbuatannya, tak ada celaka, tak ada accident, tak ada apa, ya kan? Dia boleh rancang dan boleh berbuat. Jadi kejadian peristiwa manusia berlaku accident, berlaku kecederaan, ini merupakan sebuah yang mana itu bukan ciptaan manusia. Apabila kita mengatakan selamat manusia yang ciptakan, kalau ada accident Allah yang menciptakan, tak mungkin lah, tak boleh macam itu. Semua Allah ciptakan, ya kan? Semua Allah ciptakan. Allah yang menciptakan. Tapi ingat ya, bahwasanya di sini perbuatan yang buruk benar Allah yang berkuasa menciptakannya dan berkehendak untuk ianya berlaku, ya. Tetapi dalam masalah ridho, Allah tak ridho, ya kan? Ridho dan Allah suka, ya. Allah ridho terhadap perbuatan yang berlaku itu tak. Kalau itu perbuatan apa? Perbuatan yang buruk. Jadi dibedakan di sini bahwasanya tidak semua yang Allah kehendaki Allah ridho, ya. Allah berkehendak terhadap segala sesuatu. Akan tetapi tidak tidak maknanya bahwasanya itu akan melazimkan adanya keridhaan kepadanya. Tidak. Keridhaan hanya kepada amalan-amalan perbuatan yang baik, yang Allah sukai, yang Allah perintahkan, ya, yang Allah galakkan untuk dilakukan dilakukan oleh hambanya. Gitu. Walam yarid illa ma amara bihi syar'an wa ma siwa dzalik. Walam yurid illa ma amara bihi syar'an, dan Allah tidak berkehendak kecuali apa yang Allah perintahkan. Jadi Allah yang, kalau ada hamba yang meninggalkan perintah atau melanggar larangan, itu bukan kehendak Allah. Ini pahaman mereka. Kalau di sini Allah keyakinan mereka Allah
yuridul aslah, ya kan? Keyakinan Mu'tazilah yang lain tidak disebut di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah berkehendak kepada yang aslah. Allah tidak berkehendak kepada yang buruk, yang apa namanya? Yang fasid, tidak. Maka kehendak Allah hanya kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang mana itu sesuai dengan perintahnya secara syara. Adapun perbuatan yang melanggar, ya, meninggalkan perintah, ya, atau bertentangan dengan perintah atau melanggar larangan, itu oleh Mu'tazilah bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwa dzalika fa innahu yakunu bi ghairi masyiatih. Adapun selain apa yang Allah perintahkan, ya, jadi melanggar dan bertentangan dengan perintah Allah, ya, melanggar larangannya, maka itu berlaku tanpa masyiahnya, ya, maka itu berlaku tanpa ada iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqad wafaqahum ala dzalika mutaakhirus Syiah kal Mufid wa Abi Ja'far At-Tusi wa amsalihima. Nah, di sini fahaman Mu'tazilah kita kenal, di situ ada kuat lain yang agak sama, ya, ada titik persamaan, yaitu Jahmiyah tadi, ya, dalam masalah nafyu sifat. Di sini ada juga kuat lain yang mana memiliki titik kefahaman yang sama, ya, dengan Mu'tazilah, yaitu mutaakhir Syiah, yaitu para tokoh-tokoh Syiah yang mutaakhir, ya. Mutaakhir ini bagi zaman Ibnu Taimiyah itu ya pada zaman beliau lah, ya, pada zaman beliau, pada abad yang ke-7, ya, abad ke-7, mungkin abad ke-6 mulainya itu disebut sebagai mutaakhir, ya. Mutaakhir Syiah muncul sejak abad yang pertama lagi, ya. Nah, sebelum 100 tahun, ya, Syiah, tapi belum memiliki apa namanya ajaran-ajaran, kaidah-kaidah, usul-usul yang begitu rapi bagaimana sekarang, ya, yang berbeda jauh dengan kita, ya. Nah, ini mutaakhiru ini sudah banyak perkembangannya nih Syiah ini. Syiah yang mana dalam masa-masa Ibnu Taimiyah itulah, atau sebelumnya satu abad ke-6 ke-7 lah. Nah, itu banyak, ya, yang mana memiliki kemiripan dengan Syiah, dengan Mu'tazilah. Seperti siapa tokoh Syiah tersebut, orang Syiah tersebut, yaitu Al-Mufid, ya. Al-Mufid ini gelaran dia, namanya siapa dia? Tak pasti namanya. Bagaimana Al-Mufid lah, ya, Al-Mufid dan Abi Ja'far At-Tusi wa amsaluhuma. Ini adalah tokoh Syiah yang memiliki pahaman banyak kemiripannya dengan Mu'tazilah. Tapi memang Syiahnya Itsna Asyariyah, ya, Itsna Asyariyah, Syiah Imam 12. Kita dapati dalam kitab-kitab akidah itu, dalam masalah yang kita sebut tadi, ya, dalam masalah adil, dalam masalah hamba menciptakan perbuatannya sendiri, ya kan, kemudian iradatul aslah, Allah menghendaki kepada yang perkara yang lebih baik, ya kan. Kemudian tauhidnya itu seperti itu, ya, tauhidullah. Itu banyak kesamaan. Adapun al-manzilah bainal manzilatain saya tak pasti. Banyak kesamaan dengan Syiah Imam 12.
Memang kalau kita perhatikan pahaman Mu'tazilah ini dia sangat-sangat mengandalkan rasional. Ayat-ayat apa saja yang tidak sesuai dengan rasional mereka, mereka akan tolak. Mereka akan tolak. Ya. Dengan begitu berani menolak ayat-ayat Allah yang jelas. Karena apa? Karena oleh mereka tak sesuai dengan akal mereka. Difahami, dirasionalkan, tak boleh, tolak. Padahal masalah keimanan tuh banyak yang tak boleh dirasionalkan. Banyak, apalagi berkenaan dengan hal ehwal Allah. Tak boleh dirasionalkan lah. Ya. Diam saja, tak boleh dirasionalkan. Iman, ya, diam dan beriman, yakin terhadap apa yang Allah sebutkan sudah. Tak payah lebih-lebih. Ya. Tapi mereka tak nak, ya. Mereka tak nak. Mereka selalu kalau ada pernyataan tentang hal ehwal Allah, itu ilzam itu mereka letakkan. Kalau Allah macam ini, tentunya macam ini. Kalau macam ini, kemungkinan akan berlaku ini. Nah, ini tak boleh semua. Makanya itulah nasnya itu tak boleh diterima. Jadi kita mesti lakukan takwil yang menjauhkan pahaman itu. Begitu. Nah, inilah yang kadang berlaku istilahnya pemahaman terhadap nas ini tidak ikut, ya, tapi memalingkan nas itu kepada pahaman atau makna yang lain. Ya. Jadi banyak penjelasan tentang Syiah, ya. Ibnu Utsaimin ini sebagai cerita dan tarikh Syiah tersebut. Wali Abi Ja'far hadza tafsirun ala hadhihi tariqah. Abi Ja'far di sini Abi Ja'far Syiah. Ini adalah lompat. Abi Ja'far Atus, ya. Wali Abi Ja'far At-Tusi hada tafsirun ala hadhihi tariqah lakin yudammu ila dhalika qaulul imamiyah al-ithnai asyariyah fa innal mu'tazilata laysa fihim man yaqulu bidzalika wala man yunkiru khilafata Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Abi Ja'far ini ada memiliki penafsiran terhadap ayat tersebut dengan cara yang sama dengan dengan Mu'tazilah. Ya. Boleh jadi dia mencontoh atau mengutip, mengcopy paste, ya, mengcopy paste pahaman Mu'tazilah itu ke dalam tafsir dia. Sama, meskipun ibaratnya mungkin agak beda, tapi intinya sama tentang beberapa masalah, ya, yang diyakini oleh Mu'tazilah. Akan tetapi Abi Ja'far tambahkan yadhummu ila dzalika qaulal imamiyah. Seringkali tambahkan penjelasan atau pendapat Syiah Imamiyah. Dia adalah tokoh Syiah Imamiyah. Abi Ja'far At-Tusi ini adalah tokoh Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Maka meskipun dia selalu copy paste atau mencontoh pahaman Mu'tazilah, tapi dia ada imbuhan-imbuhan yang dia tambahkan berkenaan tentang pahaman Imamiyah Itsna Asyariyah. Tapi di sini kita dapati bahwasanya innal Mu'tazilah laisa fihi man yaqulu bidzalik. Ya, bahwasanya Mu'tazilah sendiri, meskipun dia dicomot pendapatnya, dia pun tidak
sama dengan Syiah Imamiyah, ya kan? Yang mana dia ada keyakinan berkenaan tentang ahli bait, itu tak ada. Mu'tazilah dalam masalah khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali itu sama dengan kita, ya. Sama dengan kita. Mereka meyakini kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Dan mereka menghormati istri Nabi dan mengatakan para sahabat itu adalah generasi yang mulia, ya. Generasi mulia, tidak mencaci dan memaki dan memburuk-burukkan sahabat juga. Itu Mu'tazilah. Adapun Syiah, jahat, ya. Syiah jahat, ya. Memiliki fahaman yang mana membahayakan, ya. Mengingkari ramai riwayat ramai para sahabat. Maknanya dia punya sumber agama ini banyak kekurangannya karena sahabat-sahabat tidak mereka terima riwayat. Mereka hanya menerima riwayat daripada kalangan sahabat hanya 6 sampai 9, 10 orang saja lah, ya, daripada sahabat, sedikit. Kemudian ke bawah itu semuanya harus melalui para imam-imam mereka, keluarga Nabi, yaitu Ali, Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, dan selanjutnya hanya melalui mereka saja sumber agama boleh diterima. Inilah kekurangan sumber, ya, daripada hadis Nabi yang ada pada mereka. Oleh karenanya dalam kitab mereka yang merupakan sumber utama setelah kalau mereka meyakini Al-Quran merupakan sumber utama pertama, sumber kedua mereka itu riwayat-riwayat yang diatasnamakan Nabi sedikit, semuanya diatasnamakan para imam-imam mereka, ya. Tak ada an Abi Hurairah, tak ada namanya an Anasin, tak ada Kutubul Asyarah itu, ya, Kutubul Tis'ah, tak diterima oleh mereka. Ya, jadi itulah agama yang mana dibangun atas atas sumber yang amat kekurangan demikian. Bahkan diganti dengan kepalsuan, kebohongan. Ya. Ini bahaya. Maka hati-hati. Wa min usulil Mu'tazilah ma'al khawariji infazul wa'idi fil akhirah. Adapun persamaan dengan Mu'tazilah yang kelompok yang lain, ya kan? Tadi pertama Jahmiyah, ya, nafi sifat sama. Kemudian Syiah juga dalam masalah tauhid adil, ya, sama. Ya kan? Ini yang ketiga Mu'tazilah juga ada memiliki titik persamaan dengan Khawarij dalam masalah apa? Infazul wa'id fil akhirah. Yaitu melaksanakan ancaman di akhirat nanti. Pahaman Khawarij ini dia mudah untuk mengkafirkan seorang yang mukmin apabila didapati melakukan dosa besar. Oleh karenanya Sayyidina Ali tatkala menerima ajakan Muawiyah untuk melakukan perundingan, ya kan? Perundingan, maka dia melihat menerima hukum selain Allah, ya. Maka dilihat di situ sudah keluar dari garis lurus yang mereka yakini, ya kan? Menerima hukum selain Allah, dan menerima hukum selain Allah adalah kafir. Jadi dengan perundingan yang mana perundingan itu berakhir dengan Sayyidina Ali mengundurkan diri, ya kan? Itu ditanggapi oleh bagian pengikutnya yang kemudian menyempal keluar, menumbuhkan satu puak baru yang namanya Khawarij, yang dijuluki Khawarij. Ini karena melihat Sayyidina Ali telah menerima hukum manusia. Maka mereka pun tak nak setia lagi dan keluar daripada mentaati dan mengikuti Sayyidina Ali. Maka disebut Khawarij. Dan bukan hanya keluar,
dan mengkafirkan. Bukan hanya Muawiyah saja, akan tetapi Sayyidina Ali pun dikafirkan. Nah, di sini takfir. Ya. Khawarij ini adalah kelompok yang mudah mengkafirkan. Sejak pertama kali muncul, ya, apa yang terungkap oleh kelakuan mereka, perbuatan mereka pertama kali, langkah pertama dalam proses penyempalan diri, ya, pemecahan umat Islam, ya kan, itu dengan melakukan takfir, ya, dengan melakukan takfir. Nah, mereka berdalihkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat 1 itu, ya. Faulaika humul kafirun. Nah, itu. Maka mereka tak ragu-ragu untuk mengkafirkan siapa saja yang berbeda pandangan dengan mereka. Itulah Khawarij. Nah, Khawarij di sini melihat bahwasanya Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar karena berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ya. Dosa besar ini adalah masuk neraka. Bahkan di sini adalah faulaika humul kafirun. Allah wajib, ya kan, melaksanakan ancamannya. Jadi kalau sudah dikatakan kafir selama-lamanya. Ya, dan juga dosa besar selain kekafiran itu pun bagi Khawarij adalah tak ada ampun. Allah juga mesti menimpakan pelakunya kepada siksaan, ya. Bersiksa di akhirat. Tak ada kata ampun, ya, bagi keyakinan Al-Khawarij. Sama dengan Mu'tazilah. Wa anna Allah la yaqbalu fi ahli kabairi syafa'atan. Ini Khawarij sama dengan Mu'tazilah. Allah tidak menerima, ya, dalam masalah pelaku dosa besar apapun syafaat yang mana diberikan pada mereka, tak diterima. Apalagi memberi syafaat, memang tak ada manfaat syafaat itu pun tak ada, jadi tak boleh disyafaati, baik syafaat Nabi atau yang lainnya, tak boleh. Padahal dia adalah mukmin, tapi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar bagi Khawarij adalah masuk neraka. Tak ada ampun, ya. Wala yukhriju minhum ahadan minan nar. Dan peliknya di sini ahli kabair, ya, bukan hanya masuk neraka, masuk selama-lamanya. Jadi dia ini kalau telah melanggar dengan bentuk dosa besar sudah tak ada ampun. Nah, masuk nerakanya ini selama-lamanya. Wala raiba annahu qad radda alaihim tawa'if minal murji'ah wal karramiyah wal kullabiyah wa atba'ahum fa ahsanu taratan wa asa'u ukhra hatta saru fi tarafain naqidin kama busita fi ghairi hadzal mawdi'. Dan tidak disangsikan bahwasanya banyak taifah-taifah, ya, puak-puak yang lain, yaitu seperti siapa? Murji'ah, Karramiyah, Kullabiyah, dan para pengikut mereka itu pun menolak, ya, membantah, ya, pandangan mereka itu, ya. Sebagiannya dapat menjelaskannya dengan baik, tapi sebagiannya juga menjawab, tapi juga berlaku kesesatan juga, ya, pahaman yang tak betul juga, ya, asa'u ukhra, ya. Jadi menjawab, tapi tanpa jawaban itu juga bukan datangkan satu pahaman yang lurus, tapi pahaman yang sesat juga, ya, sama-sama sesat, meskipun arahnya itu berbeda, ya, dalam rangka menjawab mereka. Syekhul Islam menilai, ya, Imam Ibnu Taimiyah dalam membaca pahaman-pahaman puak-puak yang beragam itu, subhanallah, beliau menilai dengan teliti, ya, jawaban-jawaban yang mungkin bagus, ya kan, betul, ya. Di sini mungkin dia tak ada penyelewengan dan tak ada kesesatan. Tapi satu lagi ada puak yang mana menjawab, menolak, tetapi dengan kesesatan yang lain.
hatta saru fi tarafai naqidin kama bisa. Sehingga mereka ini yang mana menolak dan yang ditolak fi tarafai naqidin, ya jelas tarafai naqid karena dia tidak setuju, paham. Tarafai naqidin, tetapi naqidin di sini bukan berarti yang satunya benar yang satunya salah, ya. Boleh jadi kedua-duanya salah. Kedua-duanya dalam pahaman yang salah. Hadza wallahu a'la wa a'lam, ya. Kita cukupkan di sini. Saya ada ada QT, ya, qualification test, pelajar PhD, ya. Jadi kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan minggu yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Allahu a'la wa a'lam. نختم مجلسنا بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khair, Doktor. Barakallahu fiik.